Jumpa lagi trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat trader Indonesia, trader A-Market yang benar-benar saya kagumi. Trader semuanya, seperti biasa pada hari ini, hari Kamis 11 Agustus 2022, kembali lagi saya Maurits ingin membawakan sedikit analisa harian kita pada hari ini. Seperti biasa kita akan membahas banyak tentang pasar yang akan terjadi pada hari ini. Dari sisi teknikal, dari sisi fundamental, kita akan membahas semuanya. Dan di setiap pembahasan ini, saya akan selalu membawakan sebuah topik yang sangat menarik, di mana topik ini selalu dan akan melandasi apa yang akan terjadi pada hari ini. Ternyata semuanya, topik hari ini saya akan mengangkat sedikit tentang bagaimana market setelah dirilisnya indeks harga konsumen inflasi dari Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu kemarin trader, setelah dirilisnya harga inflasi kemarin pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan nilai dari inflasi tersebut mengalami penurunan, trader bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi sangat-sangat dinamis. Di mana kalau trader melihat semuanya di sini, bagaimana setelah rilis berita yang terjadi kemarin, bagaimana perkembangannya benar-benar dia melayang jauh sampai sempat banyak sekali mata uang yang mengalami penaikan yang sangat signifikan. Misalnya Euro USD sampai dia berada titik ketinggian di 1.03685. Begitupun juga pound sterling angkel saham dolar. Pound sterling bisa sampai menembus titik tertingginya tertingginya sampai malahan sampai menyentuh di 1.22736. Sedangkan gold dia mengalami sedikit penurunan trader, walaupun sempat menyentuh level 1807, tapi perlahan namun pasti dia mengalami sedikit penurunan. Perlahan namun pasti dia mengalami sedikit penurunan sampai penurunannya itu di seputaran 1787. Sempat sampai di 1800 dia turun, dan hari ini pun juga pergerakannya semakin menurun. Tapi saya mau bilang bahwa ini adalah imbas yang terjadi setelah inflasi. Biasanya setelah nilai inflasi dikeluarkan, selalu disertai 1 atau 2 hari sebelum inflasi dikeluarkan, pergerakan dari gold ini akan selalu mengalami kenaikan. Tapi setelah itu dia akan mengalami pergerakan balik. Nah, ini yang harus diperhatikan skemanya selama ini. Nah, begitupun juga sudah tentu dari indeks dolar. Inflasi yang terjadi kemarin membuat penurunan yang sangat luar biasa terhadap mata uang dolar Amerika. Dan kalau kita lihat trader semuanya, apa yang dibilang dari inflasi tersebut benar-benar sangat mempengaruhi pasar. Kita lihat trader semuanya, inflasi yang terjadi kemarin adalah puncak dari inflasi yang terjadi di Amerika, dan ini hanya sekedar keputusan yang dilakukan oleh The Fed untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi di Amerika. Dan kalau kita lihat trader kita bisa lihat di sini bahwa inflasi yang kemarin harga konsumen menunjukkan bahwa moderasi yang cukup besar dalam inflasi. Intinya harga konsumen kemarin hanya naik sekitar 0,3%. Oleh karena itu inflasi tahunan yang kemarin terjadi, dia agak sedikit melambat trader, dari 9,1 menjadi 8,5. Ini trader, saya kasih dulu kalender ekonominya. Nah, ini dia. Saya balik. Trader bisa lihat bahwa inflasi yang terjadi kemarin di mana sebelumnya 9,1%, dia mengalami penurunan sampai 8,5%. Ini artinya kebijakan yang diambil oleh The Fed benar-benar sesuai dengan apa yang direncanakan. Apa yang direncanakan. Nilai inflasi harus diturunkan. Supaya bisa menstabilisasi perekonomian yang terjadi di Amerika. Itu dia. Tapi
dengan nilai inflasi yang diturunkan, ya pasti akan memberikan angin segar ya terhadap aset-aset lainnya. Ya, udah pasti trader. Dan kalau kita lihat akibat inflasi, nilai inflasi yang dikeluarkan, banyak sekali perubahan yang terjadi ya. Kenaikan angka aset-aset lainnya, mata uang lainnya yang berkorelasi dengan dolar Amerika, itulah yang menyebabkan ya hanya sementara. Tapi ya saya mau bilang bahwa nilai inflasi kemarin dibilang bahwa itu adalah puncak dari inflasi yang terjadi. Dengan melihat bahwa hasil laporan non farm payroll, kenaikan lapangan kerja yang 258 menjadi 250 menjadi 528, artinya tenaga kerja mengalami kenaikan. Inflasi diturunkan, ya. Oke, benar, dolar jatuh, ya, dolar jatuh itu biasa. Tapi yang harus kita perhatikan bahwa apa yang dilakukan ini hanyalah sementara untuk menstabilkan pergerakan perekonomian yang terjadi di Amerika, sehingga resesi perlahan namun pasti bisa ditekan oleh the Fed, ya, oleh the Fed. Oleh karena itu, kalau kita melihat statement yang dilakukan oleh the Fed bahwa sebenarnya Gubernur Sentral Bank Amerika ini dia tidak terlalu panik dengan apa yang terjadi. Banyak bilang bahwa resesi, tapi Gubernur Sentral Bank Amerika, Jerome Powell, dia bilang bahwa itu adalah strategi untuk menekan apa yang terjadi. Oke, suku bunga dinaikkan dan kemungkinan besar akan tetap dinaikkan sebesar 75 BP. Oke, benar ya, suku bunga dinaikkan ya. Tapi harus lihat bahwa angka tenaga kerja Amerika ini masih benar-benar besar. Masih benar-benar besar. Artinya dia bisa menutup permasalahan itu dengan angka tenaga kerja besar. Artinya pembelian masih banyak bisa dilakukan trader, ya. Masih stabil sebenarnya, masih stabil. Tapi ini merupakan trik yang dilakukan supaya bisa menstabilkan perekonomian Amerika. Dan hari ini trader harap diperhatikan kalender ekonomi hari ini. Saya mau kasih sedikit masukan bahwa untuk kalender ekonomi hari ini, trader harus bisa lihat bahwa hari ini akan ada, ya. Sabar, ini saya lihat dulu. Hari ini akan ada klaim pengangguran awal, ya. 263 dari 260. Saya bisa melihat bahwa pengangguran, kita logika aja. Angka tenaga kerja lebih. Artinya kemungkinan besar bisa terjadi bahwa klaim pengangguran awal ini akan sedikit menurun. Kemungkinan besar kalau angka tenaga kerja yang sangat tinggi, artinya kan pengangguran berkurang. Nah, kalau pengangguran berkurang kan artinya kan bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap pergerakan mata uang dolar. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat ke depan bahwa apa yang terjadi, ini semuanya dalam tatanan di mana masih dalam kontrol, sehingga pergerakan ke depan ya masih bersifat hawkish ya ke depan, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa kenaikan mata uang yang terjadi ini hanya bersifat sementara ya, di bawah tekanan terjadinya penurunan dari mata uang dolar Amerika yang terjadi pada beberapa hari ini. Oke trader semuanya, ya demikianlah kita punya analisa harian kita pada hari ini, bukan analisa tapi tema kita hari ini. Dan kita akan masuk di analisa teknikal kita. Oke, seperti biasa trader, untuk analisa teknikal kita pada hari ini, kita akan selalu dimulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika trader semuanya? Untuk indeks dolar Amerika, trader bisa lihat di sini langsung bahwa indeks dolar Amerika hari ini pergerakannya adalah konversi dari kemarin. Setelah penurunan yang sangat luar biasa kemarin, hari ini tanda-tanda bahwa indeks dolar Amerika melakukan rebound dan sedikit mengadakan koreksi, ya, sedikit mengadakan koreksi, walaupun banyak yang menyatakan bahwa koreksi ini hanya sementara dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi penurunan lagi. Tapi ingat trader, hari ini adalah angka pengangguran. Jadi kalau angka penganggurannya lebih bagus, ya, artinya nilai penganggurannya lebih sedikit, artinya kekuatan dolar akan meningkat. Artinya kalau kekuatan dolar meningkat, ini bisa memberikan perubahan terhadap pasangan mata uang lainnya. Oke, kita lihat di sini tendensinya udah ketahuan bullish ya. Oleh karena itu kita bisa lihat di sini bahwa
Sekarang dia udah masuk di zona untuk koreksi. Menurut analisa saya, kalaupun titik penurunannya dia akan turun sampai di level yang paling terendah di sini 105.2105, 105.105. Kemungkinan besar dia bisa naik kembali lagi ke puncaknya dengan tujuannya tetap di 105.351 atau kalau bisa melebihi 105.519 adalah nilai yang tertinggi yang bisa dicapai oleh indeks dolar Amerika pada hari ini. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Jadi ini saya gambar dulu buat para trader semuanya supaya bisa menjadi, ini menurut analisa saya, ini tidak tertutup kemungkinan dia bisa sampai di level 10. Oke, sekarang kita masuk ke Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar trader semuanya? Untuk pergerakan Euro Uncle Sam Dollar, trader bisa lihat di sini bahwa Euro Uncle Sam Dollar pergerakannya sama seperti apa yang terjadi dan kemungkinan besar dia adalah efek pembalikan dari kenaikan dolar Amerika. Di mana dolar Amerika mengalami penaikan berarti tidak tertutup kemungkinan Euro USD akan mengadakan sedikit koreksi dan mengalami penurunan pada hari ini. Oleh karena itu trader harap diperhatikan sebelum masuk pasar Asia, Eropa, ya, tapi semua ini bisa saja terjadi, ya. Sekarang dia udah masuk di dalam zona regresinya di sini ya. Tidak tertutup kemungkinan dia akan bisa menembus level. Dia bisa menembus level di 1.03055. Tapi saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa dia masih bisa tembus lagi trader. Menurut saya, dia masih bisa tembus lagi minimal tuh sampai di 1.03116 atau yang paling maksimal adalah 1.03187. Setelah itu dia akan mengalami penurunan lagi dan batas penurunan yang bisa terjadi untuk Euro Uncle Sam Dollar pada hari ini menurut analisa saya dia masih bisa sampai terjadinya itu di level, misalnya dia kembali lagi di level 6, dia bisa kembali sampai di level 1.02705. Nah, di sini dia masih bisa terjadi sampai di sini. Semua akan masuk di pasar Eropa dan kita akan melihat pergerakannya sampai pengumuman fundamental yang akan terjadi pada pukul 19.35 nanti. Oke, trader, kita lanjut di pound sterling Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling Uncle Sam Dollar hari ini? Untuk pergerakan pound sterling Uncle Sam Dollar, trader bisa lihat dengan jelas sini bahwa pergerakan pound sterling Uncle Sam Dollar pada hari ini, ya trader, prinsipnya dia bergerak ya sama seperti pasangan mata uang lainnya, dia mengalami koreksi di mana penguatan yang terjadi di indeks dolar memberikan dampak signifikan untuk sedikit pelemahan terjadi di pound sterling Uncle Sam Dollar. Setelah menembus titik tertinggi kemarin sempat sampai di level 1.22765, dia hari ini agak sedikit koreksi mengalami penurunan ya. Dia mengalami penurunan dan kita bisa lihat di sini penurunannya itu, nah ini dia. Dia sekarang udah sedikit lagi dia sampai di level ini. Menurut saya titik tertinggi dia itu di 1.22215 ya. Setelah itu dia akan mengalami sedikit penurunan dan menurut analisa saya kalau memang benar penurunan yang terjadi, tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai di 1.21800 ya. Dan tidak tertutup kemungkinan lagi dia bisa turun malahan bisa sampai di 1.21631 di sini. Jadi menurut analisa saya dia masih bisa turun lagi. Tidak tertutup kemungkinan tuh dia turun itu sampai ini nih di level sini nih menurut analisa saya. Nah, ini level yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Dia akan turun lagi. Ini anggaplah dia sedikit kenaikan tapi setelah itu dia akan sedikit turun lagi ke bawah. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold trader. Bagaimanakah pergerakan gold pada hari ini? Untuk pergerakan gold pada hari ini trader bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan gold hari ini trader bisa lihat dengan jelas bahwa gold hari ini trader ya, gold hari ini pergerakannya menyerupai pergerakan dari indeks dolar Amerika ya, dimana setelah sedikit mengalami penurunan yang dahsyat kemarin, harga gold dia sedikit mengalami penurunan juga yang sangat dramatis hari ini ya, dan tidak tertutup kemungkinan gold ini dia bisa akan sedikit
turun lagi sampai di level yang paling terendah menurut analisa saya di seputaran 1778, walaupun rentang harian dia itu masih di sekitar sini aja trader. Oleh karena itu kalau menurut analisa saya, gold ini masih punya kemampuan untuk mengalami sedikit penurunan ya dari sinilah ya sampai di level 1778. Itu menurut analisa saya ya. Nah, oleh karena itu harap diperhatikan walaupun penurunan dia tidak terlalu dahsyat. Menurut analisa saya penurunan dia tidak terlalu dahsyat, tapi dia masih punya kemungkinan menjadi penurunan terus pada hari ini ya. Oleh karena itu harap diperhatikan. Menurut saya sih 1781 sih yang paling orang bilang masuk logika, tapi kita akan lihat setelah pergerakan yang terjadi nanti berita. Harap diperhatikan. Oke, selanjutnya untuk Bitcoin trader, untuk Bitcoin lanjut. Nah, ini dia. Bitcoin seperti apa yang telah saya perkirakan bahwa 25.000 merupakan level tujuan yang akan dicapai oleh Bitcoin. Nah, ya. Dia sekarang 24.650, 56. Tapi 25.000 ini pasti. Saya sangat yakin bahwa 25.000 ini dalam minggu ini 25.000 akan terjadi di Bitcoin. Akan terjadi di Bitcoin. Oleh karena itu trader, harap diperhatikan. Penembusan 25.000 hanya menunggu waktu aja, dan saya masih bisa yakin lagi bahwa dia akan seiring nanti kalau terjadi pelemahan di pasangan indeks dolar ya, 25.000 ini akan tercapai. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke trader, demikianlah ya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini ya. Saya berharap ya, semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga analisa yang saya berikan ini bisa menjadi acuan buat para trader semuanya. Mengolah lagi, menganalisa lagi apa yang telah saya berikan, itu adalah tugas seorang trader. Sehingga bisa menghasilkan signal yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya Trader Indonesia. Trader Amarket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Profit Indonesia.